Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Widyastuti dari PJJ Manajemen MJ 512 akan mempresentasikan mengenai bisnis digital. Nah, apa sih bisnis digital? Bisnis digital adalah bisnis yang memanfaatkan teknologi digital seperti internet, aplikasi, dan platform online untuk mengelola sistem operasinya, untuk dapat berinteraksi dengan para pelanggan maupun melakukan transaksi pembelian barang dan juga pembayaran. Sedangkan bisnis konvensional adalah bisnis yang mengandalkan lokasi atau tempat untuk berjualan, atau yang sering disebut toko fisik. Nah, jenis-jenis dari bisnis digital itu sendiri yaitu e-commerce atau yang sering disebut toko online, digital content creation, dan juga live streaming. Nah, versi digital dari bisnis non-digital adalah bisnis yang menawarkan versi digitalnya dari produk yang dijual dalam bentuk fisik di toko konvensional yang dapat diakses secara online, contohnya e-book dan e-komik. Fasilitator digital dari bisnis non-digital adalah bisnis yang memfasilitasi sebuah produk menggunakan layanan berbasis teknologi yang dapat mempermudah pemasaran dan mempermudah operasionalnya. Contohnya e-commerce. Nah, kemudian hybrid. Hybrid adalah kombinasi antara keduanya, antara bisnis digital dan bisnis non-digital untuk dapat memaksimalkan pendapatan dan meningkatkan efisiensinya. Nah, apa sih yang disebut dengan perusahaan startup? Perusahaan yang berfokus pada pengembangan produk atau layanan yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi, atau juga bisa disebut untuk menciptakan pasar yang baru. Tujuannya itu sendiri menargetkan supaya bisa tumbuh dan berkembang sehingga produknya dikenal luas oleh seluruh lapisan masyarakat dan laku di pasaran. Nah, transformasi digital pada perusahaan startup, contohnya perusahaan startup Gojek, di mana mengubah driver konvensional menjadi driver ojek online, mengubah pembayaran secara tunai menjadi cashless payment atau digital payment, kemudian mengubah pelaku UMKM fisik menjadi digitalisasi UMKM. Transformasi digital bisnis pada perusahaan Gojek yaitu mengubah model bisnis ojek konvensional menjadi super apps berbasis aplikasi seluler untuk dapat meningkatkan efisiensi layanan dengan melalui AI, GPS, dan pembayaran digital. Jenis bisnis digital dari Gojek itu sendiri yaitu yang pertama bisnis on demand service, di mana menyediakan layanan multi layanan yang mempertemukan pelanggan dengan mitra driver secara real time. Kemudian digital payment, contohnya GoPay, sehingga dapat mempermudah transaksi cashless bagi para pengguna, baik untuk transfer maupun pembayaran tagihan. Nah, kemudian super apps, mempermudah para penggunanya untuk berpindah layanan dalam satu platform. Yang terakhir, e-commerce atau business to customers, perantara yang menghubungkan antara pengusaha kuliner dengan konsumen secara langsung. Nah, keunggulan dari bisnis digital Gojek itu sendiri yang pertama memperluas portofolionya dari pengiriman makanan, kemudian belanja, pengiriman barang, dan layanan lainnya seperti GoRide dan GoCar. Aksesibilitas global bagi semua pengguna tanpa perlu kehadiran fisik di setiap lokasinya. Berupaya untuk terus meningkatkan inovatif dalam memanfaatkan teknologi digital. Nah, kemudian menjalin kemitraan yang strategis dengan para pengusaha bisnis lokal seperti restoran, toko retail, perusahaan telekomunikasi, mitra driver, dan juga lainnya, memiliki komitmen yang kuat terhadap keamanan pengguna, seperti fitur Share My Trips yang memungkinkan para penggunanya untuk berbagi rute perjalanan mereka dengan orang yang terdekat.
pengembangan bisnis dan peningkatan bisnis Gojek. Yang pertama, inovasi teknologi dan layanan konsumen seperti GoFood, GoBox, dan kemitraan UMKM untuk mencapai profitabilitas yang terus berkelanjutan. Yang kedua, layanan keuangan digital. Fokus pada perluasan untuk meningkatkan layanan keuangan seperti GoTo Finance yang menargetkan penyaluran pinjaman kepada konsumen yang didorong oleh integrasi perbankan seperti Bank Jago. Yang ketiga, dukungan terhadap UMKM sehingga dapat meningkatkan daya saing logistik bagi pengusaha kecil dengan estimasi biaya pengiriman yang transparan dan lebih efisiensi dalam operasional hariannya. Yang keempat, efisiensi operasionalnya dengan dynamic pricing sehingga dapat menyesuaikan tarif berdasarkan permintaan pasar dan biaya operasional secara real time. Nah, yang kemudian usulan bagi bisnis Gojek tersebut, yang pertama memanfaatkan AI untuk memprediksi tren permintaan layanan secara real time sehingga driver dapat diposisikan lebih efisien sebelum ada pesanan yang diterima. Yang kedua, meningkatkan layanan ramah lingkungan supaya mempercepat transisi ke kendaraan listrik untuk dapat menurunkan emisi karbon dan mengurangi biaya operasional mitra driver. Yang ketiga, keuangan berbasis blockchain dengan mengembangkan GoPay dengan blockchain untuk transaksi yang lebih transparan, aman, dan efisien, terutama pada layanan jasa keuangan mikro bagi mitranya. Yang keempat, penguatan GoTo Finance dan UMKM, di mana dapat meningkatkan layanan fintech bagi mitra UMKM yang berbasis data untuk mempercepat pertumbuhan usahanya. Yang terakhir, yang kelima, keamanan data, memperkuat keamanan data cyber seiring dengan berkembangnya transaksi cashless demi meningkatkan kepercayaan para penggunanya untuk dapat menghadapi risiko cyber, phishing, dan lain-lain. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, semoga presentasi ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.